Shalom, perkenalkan nama saya Titi Nebreda Natbais dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Istilah dan konsep anak berkebutuhan khusus. Istilah berkebutuhan khusus menonjolkan upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus, berbeda dari anak biasa, bukan pada kelainan atau kecacatannya. Ini berarti kita berusaha mengoptimalkan kemampuan yang masih ada, bukan kasihan karena kecacatannya. Ditegaskan bahwa kategori anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan perkembangan fisik, kognitif, intelektual, bahasa, emosional, sosial, sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus. Hambatan perkembangan dan kebutuhan akan layanan pendidikan khusus adalah satu kesatuan. Anak yang mengalami kecacatan tetapi tidak membutuhkan layanan khusus bukan disebut anak berkebutuhan khusus. Anak berbibir sumbing, mata juling, gagap, tangannya hanya 3 jari bukanlah anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Ada banyak jenis dengan derajat penyimpangan berbeda-beda atau ringan, sedang, berat. Kita mengenal gangguan penglihatan atau tunanetra, gangguan bicara dan mendengar, tunarungu, keterbelakangan mental, tunagrahit, kelainan tubuh, tunardaksa, gangguan emosi dan perilaku, tunalaras, cacat ganda, termasuk anak berbakat. Pada dasarnya, gangguan-gangguan itu melibatkan intelektual, bahasa, emosi, sosial, dan fisik motorik. Berikut ini kasus yang banyak dijumpai dalam pendidikan inklusi di taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Yang pertama, kesulitan belajar atau learning difficulty. Ada 2 jenis kesulitan belajar, yaitu bersifat developmental dan akademis. Jenis pertama adalah hambatan dalam perhatian, memori, persepsi, berpikir, kekurangan bahasa. Jenis kedua adalah kesulitan bahasa, membaca, mengeja, dan matematika. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gejala utama gangguan perhatian dan hiperaktivitas attention deficit hyperactivity disorder adalah ketidakmampuan memusatkan perhatian mudah beralih, tidak mandiri atau bosanan, impulsif atau gagal mengontrol diri, tidak tahu aturan, agresif, suka merebut barang orang, tidak sabar, menunggu, hiperaktif, tidak bisa duduk diam, sulit mendengarkan guru, pekerjaan tidak selesai, kurang mampu berinteraksi dengan orang lain, koordinasi motorik kurang baik. Autisme berasal dari kata auto, artinya sendiri. Anak autis diibaratkan hidup di dunianya sendiri, menarik diri, tidak memiliki minat kepada orang lain. Gejala autisme sudah mulai terlihat pada umur 2-3 tahun. Namun baru disadari ketika anak mulai berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ini gejala dan karakteristik penyandang autisme.
Yang pertama, komunikasi, seperti perkembangan bahasa terlambat, sulit bicara, mengoceh berulang-ulang tanpa arti, senang meniru atau membeong, senang menarik-narik tangan orang lain untuk meminta sesuatu. Yang berikut, interaksi sosial, tidak ada atau sedikit kontak mata dengan orang lain, suka menyendiri, tidak mau bermain dengan anak lain, terkadang suka menyerang gangguan sensoris seperti sensitif dengan sentuhan, tidak suka dipeluk, senang mencium-cium atau menjilat barang, tidak sensitif terhadap rasa sakit, takut, atau bahaya, berperilaku stereotipe atau diulang-ulang, seperti gerakan diulang-ulang, bertepuk tangan, bersuara tertentu. Penanganan anak berkebutuhan khusus minimal pada 2 sistem penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu sistem segregasi dan inklusi. Sistem segregasi mengelompokkan semua anak dalam satu sekolah atau kelas khusus, dapat berbentuk sekolah khusus, sekolah dan sekolah luar biasa atau bentuk lain. Di sekolah khusus, anak berkebutuhan khusus belajar dengan fasilitas khusus sesuai jenis kelainannya, dibimbing guru khusus, terutama lulusan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Dalam pendekatan inklusi, penanganan anak berkebutuhan khusus membutuhkan kerjasama berbagai pihak dalam satu tim, yaitu orang tua, sekolah, guru biasa, guru pembimbing khusus, ahli atau dokter psikologi, ahli gizi, dan terapis. Langkah-langkah penanganan anak berkebutuhan khusus di TK PAUD. Penanganan anak berkebutuhan khusus di TK PAUD meliputi beberapa tahap, yaitu mengenali atau identifikasi masalah anak melalui observasi dan wawancara prapendidikan atau masa percobaan, asesmen kebutuhan, konsultasi kasus, perancangan program pendidikan, pelaksanaan program, evaluasi hasil belajar, dan tindak lanjut mengenali permasalahan anak berkebutuhan khusus. Prapendidikan atau masa percobaan. Prapendidikan bertujuan agar sekolah mendapatkan data menyeluruh atau komprehensif tentang permasalahan anak untuk melengkapi diagnosis sementara sebelum menyusun kebutuhan pendidikan anak. Asesmen kebutuhan, data hasil observasi, wawancara, dan masa percobaan menjadi bahan untuk membuat asesmen tentang kebutuhan anak. Guru pembimbing khusus bersama guru wali menaksir secara apa saja kebutuhan pendidikan anak. Hambatan kebutuhan belajar, bagaimana programnya, bagaimana penanganan di rumah, terapi yang perlu diikuti, teknik evaluasi, juga jadwal pelaksanaannya. Konsultasi kasus, seluruh data tentang anak dibahas dalam konsultasi kasus, diikuti orang tua, sekolah, guru pembimbing khusus, guru wali, ahli terkait, dan terapis. Tim harus duduk satu meja membicarakan permasalahan anak dan bekerja sama menangani pendidikannya. Konsultasi kasus sangat penting untuk menyeragamkan tindakan penanganan komprehensif yang akan ditempuh baik di sekolah maupun di rumah. Layanan terapi dan layanan medis, penyusunan dan penyesuaian program kegiatan, menyusun rencana, program individual atau kelompok kecil dibuat sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus sebagai pembelajaran khusus ketika pembelajaran di kelas regular sudah tidak diminati anak.
seperti merasa jenuh, mengganggu anak lain, atau mogok belajar. Program individu tak lain berisi cara belajar yang lebih sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi anak. Materi cara belajar lebih disederhanakan dan mungkin menggunakan alat yang dapat menarik evaluasi program dan tidak lanjut evaluasi program, menilai keberhasilan, keefektifan seluruh komponen program sesuai pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi dilakukan mulai dari ketetapan asesmen, ketetapan program pendidikan, kinerja petugas, guru, sarana, penunjang, teknik, dan alat penilaian, efektivitas waktu, sampai biaya pendidikan. Evaluasi program menjadi masukan berharga untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih baik, terukur, dan efektif. Prinsip-prinsip penyelenggaraan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus usia dini. Ada beberapa prinsip menyelenggarakan kelas inklusif: kesamaan hak, kerjasama, perilaku, mencontoh penerimaan dan kehangatan rasio anak berkebutuhan khusus.